nanti pada akhir pertemuan ibadah pada sore hari ini ada sebuah gerakan dari kita semua, terutama alumni YPK. Saya lebih khususkan lagi alumni SMP YPK Serui. Mari kita mengembalikan citra dan kejayaan SMP di tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an. Tanpa SMP YPK tidak mungkin ada SMA YPK Biak yang hebat. Tanpa SMP YPK Serui tidak mungkin ada SMA 1, SMA Negeri 1, Negeri 2 yang hebat. Tidak mungkin ada SPG Negeri Serui yang hebat. Tidak mungkin ada SMEA YPK Serui yang sekarang beralih jadi SMK yang hebat. Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua telah memasuki usianya yang ke-58 tahun, tepat pada hari Minggu 8 Maret 2020, di mana di Serui, peringatan HUT YPK ditandai lewat ibadah syukur. Ketua PSW YPK Dr. Andes Orgenes Runtuboi dalam sambutannya meminta agar usia ke-58 tahun ini YPK harus mandiri. Dirinya menjelaskan bahwa semua alumni YPK ditantang untuk bersama-sama membantu YPK karena telah mengalami kehebatan YPK di tahun 60-an dan 70-an. Menurut Orgenes Runtuboi, sejak diserahkan pengelolaan sekolah dari Sending ke YPK di masa jayanya pada tahun 60-an, hingga kini YPK mengalami banyak kekurangan. Ia juga menjelaskan bahwa hal ini seperti diumpamakan sebuah daratan yang dihempaskan di tengah lautan, di mana dahulu YPK diibaratkan lahan yang subur yang mampu menumbuhkan berbagai macam tanaman. Namun saat ini ada sekolah YPK yang juga seperti tanah bebatuan yang hanya bisa menumbuhkan lumut. Ketua PSW YPK Kepulauan Yapen ini menjelaskan bahwa pendidikan itu penting bagi gereja, di mana terkait 4 Kepulauan Yapen, Kepala Kesbangpol Kepulauan Yapen, serta para alumnus dan murid-murid YPK. Mewakili pemerintah daerah, Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen, Insinyur Alexander Nusi, juga menyampaikan bahwa di usianya yang ke-58 tahun, YPK semakin solid dan semakin maju, serta terus memberikan kontribusi bermanfaat bagi keberlangsungan dunia pendidikan di Tanah Papua. Secara khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen yang pada tahun ini juga telah beranjak pada usianya yang ke-51 yang diperingati pada 6 Maret 2020 kemarin. Sejak berdirinya tanggal 8 Maret 1992 silam, menjadi bagian yang tak terlepas dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa di Tanah Papua dalam dunia pendidikan sebagai lembaga yang terlahir dari misi pelayanan gereja yang telah meletakkan dasar pendidikan berkarakter Kristiani yang kiprahnya tak hanya pada pengembangan intelektualitas dan keterampilan semata, tapi juga pada penggunaan mental dan spiritual serta karakter manusia. Atas dasar pendidikan itulah maka YPK dinilai sebagai salah satu yayasan pendidikan di Tanah Papua yang unggul dalam melahirkan sumber daya manusia yang baik dari sisi kecerdasan, keterampilan, maupun sikap dan perilaku. Alex juga menambahkan bahwa selama kiprahnya YPK telah melahirkan sekian banyak alumnus yang berhasil dalam melakukan berbagai macam profesi di bidangnya. Tak hanya di wilayah Papua tapi juga daerah lain di luar Papua. Hal tersebut harus bisa dijaga